Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ahli, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Kiai Haji Zain Muhsin LC, kemudian Bapak Kiai Mahmud Ustaz Mukhtar, kemudian tamu undangan kita yaitu Bapak Wali Kota Bapak Haji Bahasan, kemudian seluruh jajaran pengurus PCNU atau yang mewakili, kemudian seluruh jajaran pengurus FWC NU Pontianak Utara, dan seluruh tamu undangan jamaah muslimin wal muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani, serta kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri acara yang penuh dengan berkah ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agamanya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mengawali sambutan saya ingin mengutip sebuah cerita yang saya dapatkan kemarin ketika peringatan Harlah Ikhlas ke-33 dan disampaikan dalam sambutan juga oleh Ustadz Sahir sebagai Ketua Dewan Suri Ikhlas Kalbar. Beliau berkata begini, kalaulah bukan karena meninggalnya Kiai Siroji, pengasuh Al-Murabi, saya tidak akan menjadi atau tidak menerima atau tidak bersedia untuk menjadi Ketua Dewan Suri Ikhlas Kalbar. Beliau juga mengutip sebuah kata yang diambil dari cerita Gusmus atau Kiai Khalil Kiai Mustafa Bisri Rembang. Gusmus itu pernah berkata ketika Muktamar 2015, kalaulah bukan karena kecelakaan, saya tidak akan menjadi Rois Am PBNU. Kecelakaannya di mana? Kalau bukan karena wafatnya Al-Maghfurlah Mbah Yai Sahal Mahfud sebagai Rois Am PBNU pada saat itu, beliau tidak akan bersedia menerima amanah sebagai Rois Am PBNU pada saat itu. Dari cerita di atas tadi mungkin bisa menjadi alasan buat saya, dengan alasan yang serupa. Kalaulah bukan karena meninggalnya Al-Maghfurlah Ustadz Fadli di bulan
Juni kemarin, saya tidak akan menjadi Rois Suriah di MBC NU Pontianak Utara ini. Mudah-mudahan almarhum Ustaz Fadli ditempatkan di tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Di Pontianak Utara ini banyak kiainya, banyak asatidnya, banyak habaibnya, banyak alumni yang bahkan lintas pesantren yang ada di sini. Kenapa saya harus maju menjadi Rois Suriah? Itu yang menjadi beban buat saya. Dan pada malam hari ini mungkin ini adalah malam terakhir saya memberikan sambutan sebagai Rois Suriah MBC NU Pontianak Utara. Karena mengambil soal alasan, ya, ada suatu alasan yang diharuskan mengundurkan diri ketika kita akan dilantik menjadi salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Pontianak. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mundur kan. Jadi saya ini posisinya maju kena, mundur kena. Kalau saya maju, berarti saya harus bersedia menjadi salah satu pengurus di jajaran PCNU Kota Pontianak. Dan kalau mundur, saya berarti tetap menjadi Rois Suriah di MBC Pontianak Utara. Kalau saya ngotot ada mundur tapi tetap maju minta dilantik, sepertinya tidak ada kader di Pontianak Utara ini. Betul? Banyak kader di Pontianak Utara ini. Dan insya Allah yang kita calonkan nanti, kalau saya mundur ini bukan kaleng-kaleng orangnya, bukan ember lagi, bukan kaleng-kalengnya. Beliau ini kiai yang muda, alim bukan, tampan ya, katanya kayak puasa umum. Ke sini ya. Ke situ ya. Tafadhal ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Lupa saya tadi nyampe. Pasaumu ya, mana pasaumunya? Jadi insya Allah yang bakal menggantikan saya ini adalah seorang kiai yang masih muda, alim, ganteng kayak pasaumu, termasuk alumni Mahat Ali Sukurojo Situbondo, lulusannya S2 MHI, salah satu staf pengajar di perguruan tinggi di Pontianak, dan beliau ini pengasuh pondok pesantren pula. Saya kira beliau juga tidak kalah viral dengan Ustadz Zain Muhsin saat ini. Jam tayangnya juga mulai luar biasa. Kayaknya banyak yang ngantri nanti. Fansnya saya lihat itu banyak ibu-ibu dan kaum hawa. Banyak yang nak ambil mantu katanya. Siapa? Kira-kira siapa ini? Siapa? Wah, baru saya sebutkan ciri-cirinya, udah terkenal lah. Kayak Habib Suhud. Mana? Beliau ada di belakang saya. Kayak Habib Suhud. Jadi insya Allah berarti malam ini kita nobatkan beliau menjadi pengganti saya sebagai Rois Suriah MBC Pontianak Utara. Setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Berarti nanti malam ini ada ratas kita. Langsung kita nobatkan. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Mudah-mudahan dengan beliau menjadi Rois Suriah di MBC NU Pontianak Utara ini, dan kebetulan Hari Santri Nasional ini peringatannya ditempatkan di Pondok Pesantren Al Aziz. Dulu nih pondok ini tidak semegah ini, kayak warung bakso lah dulu.
Tapi alhamdulillah sekarang lantai 3, tapi lantai 3-nya kalau itu belum selesai ya. Belum selesai ya. Ini mumpung banyak pejabat di sini, tolonglah itu kan, dilemparkan sedikit apalah sumbangannya, tolong. Ini sebagai dukungan untuk Rois Suriah yang baru, yaitu Kiai Hafiz Suhud. Amin. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, selaku Rois Suriah MVC NU Pontianak Utara, pada malam ini saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang ke-6 sejak diperingatinya atau ditetapkannya pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Berarti udah 6 tahun kalau ditetapkan dari sejak tanggal 22 Oktober tahun 2015. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Hari Santri diperingati tanggal 22 Oktober? Bukan tanggal 2 Mei, bukan tanggal 20 Mei, bukan tanggal 14 Agustus, atau tanggal yang lain? Karena ini nanti kasih pertanyaan ya, yang bisa jawab dapat hadiah nanti. Ada hadiahnya nanti di belakang. Ini ingat, tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional itu karena pada tanggal itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Indonesia udah merdeka, baru merdeka. Karena apa? Karena Belanda datang lagi membonceng sama Inggris. Dan akhirnya ada fatwa resolusi jihad. Dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober itu ada seorang jenderal perangnya Inggris meninggal, tewas dibom. Yang ngebom itu konon santri juga. Dia cuma lempar petasan di mobilnya jenderal tadi ini, namanya Jenderal Malabi kalau tidak salah ya, Jenderal Malabi, dilemparkan petasan, mati deh, meledak karena petasannya besarnya kayak drum. Jadi dia juga ikut mati yang melemparkan ini, dan sampai sekarang pun tidak tahu siapa namanya. Makanya akhirnya meletuslah perang pada tanggal 10 November, yaitu di Surabaya, yang dipekikkan oleh Bung Tomo. Nah, itu kenapa dinamakan ditempatkan di tanggal 22 Oktober, karena ada resolusi jihad ya. Jadi santri itu sebaiknya harus tahu juga kok namanya santri, bukan murid, bukan siswa. Tadi banyak yang ngutip kalau hari santri itu sinnya apa, nunnya apa, taknya apa, roknya apa, yaknya apa, banyak versi ya. Tapi zaman saya mondok di pesantren dulu, saya ingat saya tulis itu, lafaz itu waktu itu waktu ngaji, dan saya masih saya tulis itu di cover dalam di kitab Balaghul Wadihah itu, saya tulis sinnya itu satirul uyub. Santri itu sinnya satirul uyub, menutup aib. Kemudian nunnya naib ulama, penggantinya para ulama. Kemudian taknya taibu anil dzunub, bertobat setiap dosa dari setiap dosanya. Rohnya rohibul jihadu fisabilillah, cinta senang dengan jihad fisabilillah. Iyanya yuhyi bil ilmi wal amal. Itu yang saya ingat dulu, tapi sekarang banyak versinya. Terserah lah yang benar yang mana. Yang jelas saya ingat itu masih saya tulis itu santri harus ada sekelompok manusia, sekelompok mempelajari suatu ilmu agama sebagaimana ditetapkan, dijelaskan di dalam Al-Quran, di ayat ke 122 surat At-Taubah, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi sebaiknya santri itu ada sekelompok
orang, sekelompok kaum yang mempelajari suatu ilmu agama, ketika ia kembali ke kampungnya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang di sekitarnya, minimal untuk dirinya sendiri, ya, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jangan pula balik mondok malah. Makanya kalau mondok ini adik-adik kita yang santri, masih santri, jangan pernah melanggar tata tertib pondok pesantren. Jangan sering melanggar, nanti kena takzir. Ada yang pernah kena takzir di sini? Pernah kena hukuman di sini? Ada enggak? Pernah kena gundul? Belum pernah? Jangan angkat gundul ya. Nanti kalau sering melanggar ilmunya tidak barokah. Itu santri. Ini menutup, sekilas saya tutup untuk santri. Ada cerita, ini dengar ya, ada cerita ya. Di wilayah utara lagi, ini cerita di wilayah utara. Suatu kota di wilayah utara, namanya Damaskus. Syam itu utara ya? Syam, tapi tepatnya di Damaskus. Kalau Damaskus itu, kalau dari sini itu lurus, kan utara ini, segedong belok kanan. Damaskus. Jadi di Damaskus itu ada pemakaman, ada sebuah pemakaman kuburan. Di situ makamnya para aulia, para syuhada, para ulama. Ada seorang tukang gali kubur. Setiap hari kerjanya gali kubur. Suatu ketika datang seorang wanita kepadanya minta galikan lubang kubur. Kemudian digalilah lubang kubur ini. Beberapa jam kemudian datang rombongan bawa jenazah. Tidak banyak yang mengantarkan. Terus diteletakkanlah jenazah ini di tanah, diterima sama yang gali kubur ini. Begitu mau diletakkan di dalam liang lahatnya, kuburan terbuka. Apa yang dia wara'au raudatan min riyadil jannah. Di dalam kubur itu terlihat taman-taman surga. Kemudian dia lihat juga ada dua orang laki-laki datang bawa jenazah ini langsung dibawa pergi. Seketika penggali kubur itu pingsan. Begitu pingsan, orang yang di atas dinaikkan. Begitu dikasih air sadar, tanya, apa pula kau pingsan? Saya tadi lihat di lubang kubur tadi itu sebuah taman dari taman surga, dan ada dua orang laki-laki yang bawa jenazah tadi. Apa kata yang dengar yang di atas? Oh, ini kau nih kurang makan kayaknya, masuk angin kayaknya, agak meriang kayaknya. Jadi tidak ada yang percaya. Ditinggal pergilah penggali kubur ini. Beberapa bulan kemudian datang lagi perempuan yang tadi ini, dua kalinya dia datang. Disuruh lagi gali kubur. Tolong galikan saya liang lahat lagi. Digali lah yang lahat sama ini tadi, tukang gali kubur. Tidak berapa lama datang lagi jenazah, diantar beberapa orang saja. Kemudian diletakkan itu jenazah di tanah, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, dan terjadi hal yang sama. Yang tafail kubri raudatan min riyadil jannah, terbuka lagi taman dari taman surga. Tapi kali ini dia tidak pingsan. Ditunggu orang yang datang, dua orang itu datang lagi, dibawa jenazah ini pergi. Dia tidak pingsan. Ditahan ini, saking takutnya ditahan. Terus makam itu ditutup. Begitu rombongan ini keluar balik, rombongan yang antar jenazah balik, ibu-ibu ini dikejar sama penggali kubur. Bu, tunggu sebentar. Anda ini siapa? Anda ini dari mana? Asalnya dari mana? Kemudian ibu ini bilang, saya ini adalah wanita yang sedang tertimpa musibah dari anak yang baru meninggal tadi. Ini tanya, loh, yang meninggal ini anakmu? Iya. Dan 2 bulan kemarin juga anakku. Yang pertama anakku, yang kedua ini juga anakku. Ini abangnya yang meninggal. Kemudian dia cerita yang penggali kubur, apa yang terjadi ketika anak jadi dimasukkan ke dalam lubang kubur, terbuka taman surga. Dia tanya, apa amalan anak-anak ibu itu tadi? Kemudian ibu itu bilang, yang pertama anak saya itu thalabu ilmin, seorang santri,
seorang murid, orang yang sedang menuntut ilmu. Dan yang kedua itu abangnya, orang yang mencari nafkah, bekerja, memberikan hartanya untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu tadi. Jadi orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu. Mendengar cerita itu, penggali kubur ini langsung lari. Dia pergi meninggalkan makam, dia pergi ke sebuah masjid, Masjid At-Taubah namanya. Ditemuilah Syekh Said Al-Burhani. Ya Syekh, saya ingin menjadi santrimu, saya ingin belajar di sini. Syekh ini nanya, loh, sampai ini umur berapa? Saya sekitar umur 50 tahun. 50 tahun? Selama ini waktumu dihabiskan kemana? Habis 50 tahun ini kau menuntut ilmu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian ini orang penggali kubur cerita, yang terjadi beberapa bulan yang lalu, dan tadi barusan saya lihat seperti ini, seperti ini. Kemudian akhirnya diterimalah dia menjadi santri. Mulai dia belajar ngapalkan jurmiyah, matan-matan kitab kecil-kecil, tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Dia tidak pernah berhenti mengaji, terus mengaji, mutola'ah, murojaah terus. Sampai suatu saat, suatu masa, dia menjadi seorang ulama besar Damaskus, min kibaril ulama ibn Damaskus, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Menjadi ulama besar, umurnya 50 tahun, ngaji umur 50 tahun, sampai akhirnya keturunannya, anak-anaknya, sampai yang terakhir Syekh Abdul Razak Al-Haffar itu. Haffar ini penggali kubur artinya. Itu menjadi seorang ulama besar. Dan ini harus menjadi motivasi bagi kita, santri terutama ya, dan orang tua yang membiayai anaknya menuntut ilmu. Insya Allah itu akan diberikan jalan termudah oleh Allah menuju surga. Diberi tempat yang istimewa, asalkan niatnya benar. Jadi santri ngaji bukan niat kepingin dapat ijazah, bukan niat kepingin dipanggil sebagai orang alim ya. Wah, biar dipanggil orang alim, biar dipanggil jadi ustadz yang viral. Enggak, niatnya enggak kayak gitu. Enggak kepingin punya gaji besar, enggak. Itu niat dunia. Niatnya akhirat, yaitu menuruti perintah Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana ma lam. Untuk menuruti perintah Allah, bukan untuk hal yang lain. Enggak usah kau cari rumput, kau tanam padi pasti rumput tumbuh. Iya kan? Jangan cari rumput, tanam ya padi, rumputnya akan tumbuh. Jangan kau tanam rumput, padi pasti tak akan tumbuh. Kau kejar akhirat, dunia akan kau ikuti. Dunia itu ikut, tapi kalau kita cari dunia, akhirat tak akan pernah ikut. Jadi pesan lagi, seorang santri benar-benarlah harus punya niat yang ikhlas mencari ilmu, dan orang tuanya jangan berat kalau mengeluarkan nafkah atau hartanya untuk pondok pesantren, untuk anaknya yang ngaji ini. Memang banyak biayanya, mungkin kasihan pesantren kalau ada santri yang orang tuanya selalu mampu, nitipkan anaknya yang bengalnya minta ampun, suruh bayar susah. Sering gitu, karena Ustadz Hafid juga cerita, banyak wali santri yang susah. Ini penuh karena cerita itu. Banyak pengasuh-pengasuh pesantren yang terjadi, wali-wali santri yang kadang itu suruh bayar telat, udah tanggal 10, sampai di grup wali santri itu, wah ramai, ini tolong santri digenapkan lah, wali santri ini belum bayar. Kasihan kan? Kapan nak gemuknya kiai ini kan? Kalau suruh nombokin makan santri ini kasihan ya. Jadi tolong orang tua yang membiayai santrinya saat ini, keikhlasannya akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang mencari, meniti jalan untuk mencari ilmu, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Jadi jangan lupa,
Sebagaimana ada janji Allah, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi jangan minta jabatan di dunia, insya Allah itu akan mengikuti kalau kita benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan terakhir, sekali lagi kami mewakili seluruh jajaran panitia penyelenggara Hari Santri Nasional, khususnya pengurus MWC Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini dari awal hingga akhir, baik itu kata-kata penghormatan atau dan yang lain-lain sebagainya, banyak yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang memberikan bantuannya, baik itu tenaga, pikiran, donasi dan yang lain-lain. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik. Jazakallah khairan bi ahsanil jaza. Mudah-mudahan semua yang kita berikan dalam peringatan Hari Santri ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, sebagai amal jariah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf yang sebesarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.